Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan
padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini membuat kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai gembala domba. Dia adalah pemimpin kita dan masuk pertama melalui pintu gerbang, yakni gerbang surga, gerbang kehidupan abadi. Yesus mengkritik para pemimpin agama Israel yang pada zamannya bertindak seperti pencuri dan merampok. Mereka bukan menjadi gembala yang baik bagi kawanan domba Allah, yakni umat, melainkan sebagai pencuri dan perampok. Kata-kata ini keras kalau kita renungkan ya. Ada orang-orang yang mengaku pemimpin tetapi mencuri, merampok, korupsi. Ini tidak bisa dibenarkan. Injil dengan tegas melarang kita semua melakukan hal-hal itu. Itu berlawanan dengan jati diri Tuhan kita Yesus Kristus. Apa maksudnya kalau Yesus bersabda bahwa pemimpin-pemimpin Israel itu pencuri dan perampok? Mereka menyalahgunakan status mereka, kedudukan mereka, bahkan mengelabui umat, rakyat, hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka, bukan membawa umat kepada kesejahteraan sebagaimana dikehendaki Allah, tetapi mereka hanya mencari kesejahteraan mereka sendiri. Persis disinilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika mengatakan bahwa orang-orang itu adalah pencuri dan perampok yang datang sebelum aku. Dan itu pertama-tama ditujukan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang tegar tengkuk, bebal, menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus pada saatnya nanti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya menyatakan dirinya sebagai sang gembala terbaik, melainkan juga sebagai pintu. Di sini ada aspek kerendahan hati. Pintu suatu rumah itu kadang-kadang atau malah sering diperlakukan secara semena-mena oleh pemilik rumah itu. Kadang pintu dibanting, pintu digedor, pintu juga diinjak, dilangkai, keluar masuk, dilewati begitu saja. Itu aspek kerendahan hati. Maka pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pintu menyatakan kerendahan hatinya. Dalam Injil Matius kita membaca Yesus bersabda, "Datanglah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Maka di sini aspek pintu mencerminkan kerendahan hati Kristus, tetapi juga melalui kerendahan hatinya yang pada mulanya adalah Sang Sabda, Putra Allah, bersama dengan Bapa, berkenan merendahkan diri menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bahkan sebagai manusia, Tuhan kita Yesus Kristus
diperlakukan secara semena-mena, tidak adil, dibunuh, disalibkan, mati sebagai pribadi yang membela kawanan domba dengan kasih yang begitu besar, kasih yang menyerahkan hidupnya demi keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, syukur pada Allah kita boleh mengalami kehadiran Kristus sebagai gembala yang baik, sebagai pintu yang terbuka untuk siapapun yang mau datang kepadanya. Representasi itu setidaknya kita temukan dalam diri Paus yang baru, Paus Leo ke-14. Tentu para pendahulunya juga menjadi representasi kasih Kristus, Sang Gembala bagi kita kawanan dombanya. Yang menarik adalah figur Paus Leo ke-14 ini. Dalam foto yang kemarin saya terima dan kemudian saya teruskan kepada umat, tertulis Leone, itu dalam bahasa Italia, ya. Paus Leo dalam bahasa Italia disapa Leone. Lalu ada singkatan PP ke-14. PP itu singkatan apa? Bahasa Latin, singkatan dari Pater Patrum. Artinya, Bapa semua Bapa. Setara dengan primus inter pares, pemimpin di antara pemimpin, atau dalam arti kerendahan hatinya sebagai servus servorum, hamba segala hamba. Syukur pada Allah, kita sudah mengalami sejak diumumkan Habemus Papam, Paus Leo ke-14 ini menampilkan wajahnya yang penuh senyum, menyapa seluruh umat baik yang hadir di lapangan Santo Petrus maupun yang menonton melalui televisi. Damai sejahtera bagi kalian. Suatu sapaan seperti Yesus sendiri sesudah bangkit menjumpai para murid yang sedang dalam kecemasan, ketakutan, dan seruannya adalah damai sejahtera bagimu. Kita dipanggil sebagai kawanan domba Kristus membawa damai bagi siapapun juga. Bukan pencuri, bukan perampok, tetapi pembawa damai sejahtera. Semoga kita dimampukan untuk melaksanakan perintah Kristus ini di dalam kehidupan kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.